Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita, nabi kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini via Zoom dan kajian live Facebook. Dan insya Allah kita akan membahas dua kitab, ya, sebagaimana hari sebelumnya. Adapun untuk kitab yang pertama, kita akan melanjutkan sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Ahadits Shiyam atau ringkasan hadis-hadis puasa yang berisi ahkam wa adab, hukum-hukum dan adab-adab. Karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, apabila dimudahkan, kita akan membahas dua poin, yaitu hadis ke-14 dan ke-15. Kita masuk saja. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan, al-hadithur rabi'a asyara, hadis ke-14. Fi atharul qai'i, fi atharil qai'i 'ala shaim. Ya, ini seputar apa? Pengaruh muntah pada orang yang berpuasa. Nah, bagaimana hukum muntah bagi orang yang berpuasa? Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda, man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Artinya, siapa yang muntah tanpa sengaja, ya, maka tidak ada qada' baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqada'nya, wajib menggantinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ruwatuhu thiqat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan para perawinya adalah thiqat, terpercaya. Nah, ini hadis yang akan kita baca, akan kita bahas, ya. Siapa yang muntah dengan sengaja wajib mengqadha, siapa yang muntah tanpa sengaja, ya, saya ulangi, siapa yang muntah tanpa sengaja tidak ada wajib qadha, ya. Adapun siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha. Nah, ini penjelasannya bagaimana dijelaskan oleh Syekh di bawahnya. Al-haditsu dalilun ala anna shaima. Hadis ini dalil bahwa orang yang berpuasa idza taqayya mustad'iyan lil qai'i fasada shaumuhu. Apabila dia muntah, ya, dengan sengaja karena memang ingin memuntahkan, ya, apa yang ada di dalam perutnya, dengan kata lain dengan sengaja, fasada shaumuhu, maka puasanya rusak, ya, berarti batal. Nah, ini ketika muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Wa alaihil qada'u, dan wajib baginya untuk mengqadha. Wa hadza madzhabul jumhur, dan ini adalah mazhab mayoritas para ulama, ya. Ini ketika dengan sengaja, ya, membatalkan puasanya. Wa amma idza dzar'ahu wa kharaja min ghairi ikhtiyarihi. Namun kalau dia tanpa sengaja, ya, dan keluar muntah itu tanpa ada keinginan darinya, tanpa ada usaha darinya, tanpa ada ikhtiar darinya, fasaumuhu sahihun, maka puasanya sah, ya. Wala syai' alaihi, tidak ada satu apapun atasnya, tidak ada kewajiban apa-apa, ya. Berarti puasanya sah, lanjutkan puasanya, ya. Yang kemudian tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, ya. Sampai-sampai, ya, Al-Khattabi mengatakan, qala Al-Khattabi la a'lamu baina ahli ilmi fi ikhtilafan, ya. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Ini kata Khattabi, ya. Wa qala Ibnu Qudamah mengatakan hadza qaulu ammati ahli ilmi, ini adalah, ya, pendapat eh, umumnya para ulama, ya, mayoritas ulama sebagaimana kita sudah sampaikan. Kemudian penyusun menjelaskan arti istaqa'a, ya, dan dara'ahu. Apa artinya? Wa mana istaqa'a ay tasabbaba li khurujihi qasdan. Nah, tadi kalau istaqa'a artinya apa? Dia menyebabkan keluar muntahnya itu qasdan, dengan sengaja, ya. Wa makna dar'ahu, adapun arti dar'ahu artinya ghalabahu, dia dikalahkan oleh muntahnya, wasabaqahu, ya, dia kedahuluan keluar muntah, ya, fil khuruj, ketika keluar muntahnya. Dengan kata lain, ya, tanpa sengaja, ya, dia tidak ada keinginan apa-apa, tiba-tiba keluar, ya,
dia didahului oleh muntah tersebut, ya. Sehingga ini yang membedakan, ya, ini yang membedakan. Kemudian beliau mengatakan fa idza taqayya amdan aftara, maka apabila dia ya sengaja muntah maka dia berbuka, ya, batal puasanya. Sawaun akanal qai'u qalilan am katsiran, baik muntahan itu sedikit atau banyak, ya. Mau sedikit atau banyak, yang jelas ada yang keluar maka hukumnya sama. Li dzahiril hadits, karena zahir hadisnya seperti itu, ya. Pokoknya muntah, ya. Sehingga ketika ada kata-kata muntah tidak dibedakan, sedikit yang keluar dari mulut pun berarti disebut muntah, banyak pun disebut juga muntah, ya. Wa li annal mufattiratil ukhra, ya, la farqa baina qaliliha wa katsiriha. Ya, demikian pula untuk pembatal-pembatal yang lainnya, itu pun tidak ada perbedaannya antara sedikit atau banyaknya, ya. Siapa yang makan atau minum, ya, dengan sengaja di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, sedikit atau banyak batal puasanya. Seteguk, ya, satu gelas, ya, dua gelas, ya, satu ember kalau kuat, ya, maka sama saja, ya. Atau demikian pula seorang yang berhubungan badan, dan nanti hadis ke-15 insyaallah membahas seputar itu, ya. Orang yang berhubungan badan suami istri, ya, mau sebentar atau lama sama saja, ya. Maka ketika sudah terjadi batal, ya, ketika dilakukan dengan sengaja. Baik. Kemudian, ya, beliau mengatakan qala al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ya, la farqa baina kaunil qai'i ta'aman aw muraran aw balghaman aw daman aw ghairahu. Demikian pula tidak ada bedanya antara muntahan tersebut, ya, baik berupa makanan, ya, sayuran, ya, atau wallahu alam murar ini saya tidak mendapatkan artinya kecuali sejenis sayur-sayuran, ya, padahal ini termasuk dari bagian makanan. Wallahu alam. Kalau ada yang mengetahui maknanya sampaikan pada saya. Atau balghaman atau dahak, ya, rehak atau apa namanya yang keluar dari hidung yang bisa ya, pokoknya ketika itu muntahan berbentuk seperti itu, ya, maka atau dam atau demikian pula darah ghairahu atau yang lainnya ketika keluar dari perut, ya, maka sama saja, ya, itu disebut sebagai muntahan, dan ini umum, ya, bersifat umum li'annal jami', ya, karena semua itu dakhilun tahta umumil hadis, masuk ke dalam, ya, hadis tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui kebenaran, ya. Baik. Jadi jelas bagi kita, muntah dengan sengaja membatalkan puasa, tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dan muntah di sini baik berupa apa saja bendanya, makanan, minuman, ya, atau demikian pula darah, atau demikian pula baik sedikit atau banyak, ya, maka sama saja hukumnya, disamakan. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, fi bayanil hikmati fi kaunihi yuftiru bil qai', ya. Beliau menjelaskan hikmah mengapa hal tersebut membatalkan puasa, ya. Al-qai' ini, muntah ini. Beliau mengatakan qad nuhiya shaimu an akhdhi ma yuqawwihi wa yughadhihi min at-ta'ami wasyarab. Ya. Orang yang berpuasa dia dilarang untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang menguatkan dirinya, yang melezatkan dirinya. Ya, ini haram, tidak boleh, ya, ketika dia sedang berpuasa, ya. Tentu hal tersebut bisa memperkuat dirinya. Ya, makan minum memperkuat, dan orang yang berpuasa memang dia akan merasakan lemah daripada dia makan atau minum, ya. Kemudian fanuhiya an ikhraji ma yud'ifuhu wa yukhriju maddatahu allati biha yataghadza. Ya. Ketika dia dilarang untuk mengonsumsi makanan minuman yang dapat menguatkan dirinya, ya, menjadi nutrisi, menyegarkan dirinya, maka dia juga dilarang untuk mengeluarkan sesuatu, ya, yang dapat melemahkan dirinya, ya, yang dapat mengeluarkan zat yang menjadi dirinya itu kenyang, lebih segar, ya, dengan apa yang ada tersebut, ya. Jadi tidak diperbolehkan kita mengeluarkannya, maka itu membuat diri lemah, ya. Wa illa fa idza mukkina min hadza dharrahu. Kalau tidak, ya, apabila terjadi seperti itu maka akan membahayakan dirinya, ya. Wa kana muta'addiyan fi ibadatihi la adilan. Kalau dia seperti itu, melakukan hal itu membahayakan dirinya, ya, maka berarti dia melampaui batas dalam ibadahnya, ya, berlebihan dalam ibadahnya, dan dia tidak adil dalam masalah ini. Ya, subhanallah, ya, manusia ketika dia berpuasa, dia akan merasa lemah, ya, tidak bisa maksimal, ya, banyak hal yang tidak bisa dilakukan sebagaimana di hari-hari yang lainnya, ya, sehingga dia tidak boleh memasukkan makanan minuman, ya,
yang membuat dirinya bisa kuat. Demikian pula apa yang ada di dalam tubuhnya sekiranya dikeluarkan itu menjadikan dirinya lemah, itu pun tidak boleh dikeluarkan ya dengan sengaja. Ya. Oleh karenanya ya ketika dilakukan dengan sengaja ya, ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja ya bukan dari pilihan dari dia ya, bukan usaha dari dia, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau dia melakukan dengan sengaja, maka dia tidak adil untuk dirinya sendiri ya, tidak berlaku adil dalam hal ini. Maka itu hal tersebut membatalkan puasa. Nah, ini jumhur ulama berpendapat demikian. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna al-qai'a la yufattir. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa ya. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Abi Hurairah, dan ini adalah pendapat dari dua sahabat mulia, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah wa Ikrimah ya. Demikian pula Ikrimah wa riwayah dari Imam Malik, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Wa huwa zahir ikhtiyarul Bukhari, dan ini adalah pilihan Imam Bukhari yang zahir, yang tampak ya dari pendapat beliau rahimahumullah jami'ah. Mengapa? Li'annahu lam yasih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'un. Ya, ya, karena tidak ada riwayat yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun dalam masalah ini. Ma'anal qai'a mimma ta'ummu bihil balwa. Sementara muntah itu ya termasuk hal yang banyak terjadi pada saat itu tentu ya, kapan saja terjadi ya. Wa qad qala ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah berkata ya, idza qa'a fala yuftir ya, apabila seorang muntah maka tidak membatalkan puasanya. Innama yukhraju ya, la innama yukhraju atau innama yukhraju la yulaju ya. Karena yang membatalkan, karena hal tersebut keluar, dia mengeluarkan sesuatu, dikeluarkan muntah tersebut, bukan dimasukkan. Ya, kalau memasukkan maka itu membatalkan, kalau dikeluarkan maka tidak membatalkan. Ini kaidah beliau yang dipakai oleh Abu Hurairah. Ya, kalau memasukkan makanan batal. Ya. Nah, kalau muntah ini kan mengeluarkan sehingga tidak batal. Apalagi hadisnya menurut mereka adalah para ulama tersebut tidak sahih ya. Wallahu a'lam. Nah, ini sekedar faidah saja bahwa ada khilaf dalam masalah ini ya, hanya saja jumhur ulama ya mengatakan bahwa hadisnya bahwa muntah dengan sengaja adalah membatalkan puasa. Adapun ketika tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa, dan sudah kita sampaikan tadi ya beberapa ulama meriwayatkannya, Abu Dawud dan yang lain. Kemudian para perawinya pun thiqat ya, para perawinya terpercaya. Jadi wallahu alam ya, jumhur ini insyaallah yang lebih tepat dalam masalah ini ya. Dan inilah yang masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin ya. Dan terakhir ya, Allahumma wafiqna li sabili ta'ah, ya Allah berilah taufik kepada kami ya dalam rangka meniti jalan ketaatan, wa tsabbitna ala tibai sunnah waluzumil jamaah, dan tegarkanlah kami, kuatkanlah kami untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersama jamaah ya, ahlu sunnah wal jamaah, wala taj'alna mimman arafal haqqa wa adha'ahu, dan janganlah kami engkau jadikan termasuk dari orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran kemudian dia menyanyiakannya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lijamil muslimin, ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Semoga Allah mengijabahi doa beliau. Nah, ini pembahasan poin yang ke-14 atau hadis ke-14 seputar al-qai ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-15. Adapun hadis yang ke-15 yaitu tentang apa? Nah, kita baca. Al-haditsu al-khamis asyara, hadis yang ke-15. Fi hukmil jima'i fi nahari Ramadan. Itu seputar hukum jima', hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan ketika keduanya berpuasa. Ini bagaimana hukumnya? Ya, an Abi Hurairah, kita baca hadisnya ya. Insyaallah pun banyak dari kita sudah paham masalah ini ya, kita ulang lagi murojaah supaya lebih paham. Di satu sisi mungkin ada juga beberapa hal-hal yang penting yang bisa jadi belum kita ketahui. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, annahu atahu rajulun, pernah ya ada seorang datang pada beliau ya di kota Madinah. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, ya, binasalah aku, celakalah aku wahai Rasulullah ya. Kemudian beliau mengatakan, bertanya padanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka, apa yang membuatmu binasa? Ya. Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Ya. Dia katakan, aku berhubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan. Ya. Taib. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal tastati'u an tu'tiqa raqabatan? Apakah engkau mampu untuk memerdekakan ya seorang budak? Apakah mampu ya engkau memerdekakan seorang budak? Kemudian qala la, jawabnya tidak ya. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain ya. Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut ya? Qala la, jawabannya juga sama, tidak wahai Rasulullah. Baik, yang terakhir, qala hal tastati'u an tut'ima sittina miskina? Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, ya. Ternyata orang itu pun tidak mampu. 3 hal tersebut tidak mampu, ya. Qala, ya. Kemudian Rasul mengatakan, fajlis, duduklah kamu, ya, istirahat. Fajalasa, ya. Kemudian dia duduk, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi wadah, ya, diberi wadah yang di dalam wadah tersebut ada kurma, ya, ada kurma. Qala, kemudian Rasul mengatakan fatasaddaq bihi, silakan kamu sedekahkan ini, ya, kurma ini kau sedekahkan. Ternyata bagaimana jawaban orang ini, ya? Ma baina labataiha ahadun afqaru minna, wahai Rasulullah, tidak ada orang di tengah kota Madinah ini, ya, antara ujung sana dan ujung satunya, tidak ada seorang pun yang lebih fakir, lebih miskin dari kami, ya. Mendengar hal tersebut, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Ya, beliau tertawa mendengar hal ini. Ya, sampai-sampai gigi taring beliau pun terlihat, ya. Hingga akhirnya beliau mengatakan khudhu fa'athimu ahlak, ya. Ya, sudahlah ambil dan beri makan keluargamu. Muttafaqun alaihi. Nah, ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dia datang, ada masalah, ya, kemudian dia memiliki kewajiban, 3 kewajiban yang ternyata tidak bisa satu pun dilakukan, ya, kemudian diberi kurma untuk disedekahkan, ya, ternyata tidak ada yang lebih fakir daripada dirinya, ya. Akhirnya Rasulullah SAW pun tertawa, ya. Dia datang membawa masalah, pulang membawa hadiah, ya. Masya Allah. Baik, hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh mereka berdua. Al-haditsu dalilun ala idhamil itsmi fi jima'is shaimi fi nahri Ramadan. Ya, hadis ini para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, ya, merupakan dalil, ya, akan besarnya dosa berhubungan badan bagi seorang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ya. Liqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli ala qouli halaqtu. Ya, karena Nabi menyetujui ucapan laki-laki yang datang tersebut, ya, ketika dia mengucapkan halaqtu, celakalah aku, binasalah aku, ya. Maksudnya waqa'tu fil itsmi bi fi'li ma hurrima alayya fi'luhu fi shaum. Ya, artinya adalah aku terjerumus ke dalam dosa dengan mengerjakan apa yang diharamkan atasku perbuatan tersebut ketika berpuasa. Ya, ini menunjukkan halaktu, ya, celakalah aku, binasalah aku, ya, menunjukkan dosa besar, ya. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, pada hadis Aisyah disampaikan, ya, dia berkata, ihtaraktu, ya, aku terbakar wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ini dosanya begitu besar, ya. Hati-hati, ya, untuk masalah ini. Wadalla ala anna man jama'a lahu fi nahari Ramadan wa huwa shaimun annahu yabtulu shaumuhu. Sebagaimana hadis ini menunjukkan bahwa siapa, ya, orang yang menggauli istrinya, ya, di siang hari bulan Ramadan ketika dia berpuasa, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Ya, ini menjadi penyebab batalnya puasa. Dengan syarat idza kana muta'ammidan dzakiran li shaumihi. Ya, kalau memang dia melakukannya dengan sengaja dan ingat bahwa dia sedang berpuasa. Ya, wa yajibu alaihi ala qaulil jumhur qada'u dzalikal yaumil ladzi afsadahu bil jima' ma'a taubatin nasuh, ya. Dan jumhur mengatakan, ya, wajib baginya untuk mengqadha hari yang dia rusak puasanya itu, ya, dengan jima', dengan hubungan badan, disertai dengan taubat nasuha, benar-benar taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selesai di situ? Tidak, ya. Kama yajibu alaihi aghladul kafarati lima qtarafa minal itsmi. Ya, sebagaimana wajib juga atasnya, ya, untuk membayar kafarat yang begitu berat, ya, karena dosa yang dia kerjakan. Wahia ala tartib, dan kafarat tersebut secara berurutan. Pertama, itqu raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan budak mukmin. Sekarang tidak ada perbudakan, ya. Jadi lanjut ke yang kedua, ya. Fa in lam yajid fa shiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak bisa yang pertama,
maka ya dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya salam, berat sekali ya. Berat sekali di bulan Ramadan saja bagi sebagian orang itu berat ya. Apalagi ketika dia di luar Ramadan. Sebulan di luar bulan Ramadan ya, tidak banyak yang berpuasa, banyak toko-toko buka, banyak makanan di tengah-tengah kita, apalagi dia kerja, itu berat ya. Itu seandainya sebulan. Lalu bagaimana ketika dia melakukannya? Ya wajib melakukannya sebanyak 2 bulan ya. Ini berat ya. Kemudian fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskina. Kalau seandainya memang dia tidak bisa juga berpuasa, ya, mungkin sudah udzur dia, ya, atau mungkin sakit apa ya, pokoknya intinya tidak bisa berpuasa, ya. Maka bagaimana kewajibannya? Maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin, ya. Likulli miskinin muddu burrin minan naw'il jayyid, ya. Bagi setiap miskin tersebut, ya, diberikan 1 mud dari gandum yang jenis yang bagus, ya. Wa miqdarul mud, dan ukuran 1 mudnya ya adalah 563 gram ya. 563 jiraman ya, 563 gram ya. Wa yujzi'ul arzu wa ghairuhu min ghalibi qutil balad ya. Boleh juga digantikan dengan beras atau makanan pokok yang ada di negerinya ya, maka itu boleh juga. Nah, oleh karenanya hati-hati ya, ini tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, itu kalau dia melakukannya dengan sengaja, demikian pula ingat bahwasanya ya dia sedang berpuasa ya. Ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, ya bawahnya, fa in jama'a nasiyan, apabila dia menggauli istrinya lupa kalau sedang berpuasa, dia lupa, fa inna shaumahu sahihun fi as-sahih qaulai ahli ilmi wala qada'a alaihi wala kafarah. Ya, ketika dia melakukan hal tersebut karena benar-benar lupa kalau sedang berpuasa, maka puasanya sahih ya. Maka puasanya sah, tetap sah ya menurut dua pendapat para ulama yang paling sahih ya. Ini yang beliau pilih bahwasanya puasanya tidak rusak ya. Wala qada alaihi wala kafarah, dan tidak ada qada, tidak ada kewajiban qada, dan tidak ada kewajiban membayar kafarah ya kalau dia karena lupa ya. Sebagaimana makan dan minum ya, sebagaimana makan dan minum karena lupa. Qala Al-Bukhari mengatakan, wa qala Al-Hasan wa Mujahid, Hasan dan Mujahid mengatakan, in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi, apabila ya dia menggauli istrinya karena lupa sedang berpuasa, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya ya. Tidak ada kewajiban atasnya ya. Wa kadza law jama'a waqta tulu'il fajri ya. Demikian pula seandainya dia menggauli istrinya itu ya di waktu terbit fajar ya, mu'taqidan baqa'al lail ya. Dia yakin bahwasanya itu masih malam ya. Bisa jadi mungkin tidak ada, jauh dari masjid tidak ada adzan ya. Dia mengira bahwasanya oh ini sedang malam ya. Kemudian akhirnya dia melakukan hal tersebut ya. Tsumma tabayyana lahu annal fajra qad tala'a ya. Kemudian jelas baginya bahwa ternyata fajar itu sudah tolak, sudah muncul, ya sudah terbit. Ya, maka orang yang seperti ini fala qada alaihi wala kafarata 'ala rajih min aqwali ahli ilmi. Maka ini pun tidak ada kewajiban qada, tidak ada kewajiban kafarah menurut ya, pendapat yang rajih ya dari pendapat para ulama. Ini ke semua ini yang beliau pegang, yang beliau lebih pilih ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menggauli istrinya karena lupa, ya, sebagian ulama mengatakan itu merusak puasanya. Demikian pula untuk masalah orang yang menggauli istrinya di waktu fajar karena dia mengira masih malam, ya, kemudian setelah yakin ternyata sudah masuk waktu fajar, ya, ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama pun mengatakan hal tersebut merusak puasanya. Hanya saja yang lebih beliau pilih adalah keduanya ya tidak merusak puasanya dan tidak ada kewajiban qada sebagaimana tidak ada kewajiban kafarah ya, wallahu a'lam. Kemudian beliau menjelaskan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang beliau pilih ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan wa hadzal qaul ashahul aqwal, pendapat tersebutlah yang paling sahih, yang paling benar ya. Wa asbahuha bi usul syariati wa dalal kitab was sunnah, dan ini yang lebih begitu mirip dengan dasar-dasar syariat ya. Demikian pula yang lebih sesuai dengan
apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa qiyasu usuli Ahmad wa ghairihi. Demikian pula inilah qiyas, ya, merupakan qiyas dasar-dasar pondasi Imam Ahmad dan selain beliau, ya. Apa itu? Fa innallaha rafa'al mu'akhadhata 'anin nasi wal mukhti'i. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat hukuman, sanksi bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang lupa dan orang yang berbuat kesalahan, tidak sengaja. Wa hadza mukhti. Adapun orang tersebut adalah berbuat kesalahan, ya. Waqad abahallahu, ya, dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu. Waqad abahallahu al-akla wal wat'a hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, dan sungguh Allah telah membolehkan, menghalalkan makan, minum, demikian pula hubungan badan sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu sampai jelas sudah masuk waktu fajar. Ya, wa man fa'ala ma nudiba ilaihi wa ubiha lahu lam yufarrid atau lam yufrid, dan barang siapa yang mengerjakan apa yang dianjurkan atau dibolehkan baginya, ya, maka dia tidak melampaui batas, dia tidak teledor dalam masalah ini, tidak ceroboh, ya. Fahadza aula bil udri minan nasi wallahu alam. Jadi orang yang seperti ini, ya, dia lebih utama untuk diberi uzur daripada orang yang lupa, ya, daripada orang yang lupa kalau dia sedang berpuasa, wallahu alam. Ini pendapat beliau, ya, beliau mengikuti juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan penjelasan argumen yang baru saja kita baca. Dan ini hukumnya untuk laki-laki, ya. Oleh karenanya kemudian beliau mengatakan hadza hukmur rajuli, ini hukum bagi laki-laki. Nah, lalu bagaimana dengan wanitanya, dengan istrinya, ya? Amal mar'atu fa inna shaumaha yafsudu. Ya, adapun untuk wanitanya atau istrinya, ya, maka puasanya rusak, ya. Wa 'alaihal qada'u mutlaqan, ya. Puasanya rusak kalau untuk istri, puasanya rusak dan wajib baginya untuk mengqadha secara mutlak, ya. Lalu bagaimana kafarahnya? Ada perincian, ya. Amal kafaratu fa in kanat mutawi'atan lazimatha. Kalau dia ridha, ya, dia ikut saja, senang dengan hal tersebut, maka wajib bagi istri untuk membayar kafarah juga. Ya, wa in kanat mukrahatan falaysa 'alaiha syai'un. Namun sekiranya istrinya dipaksa, ya, dia sudah bilang tidak mau tapi tetap dipaksa, ya, maka dia dalam hal ini tidak ada kewajiban kafarah, ya. Tidak ada kewajiban kafarah, namun tetap puasanya rusak dan wajib baginya untuk mengqadha, ya. Jadi bedanya ini antara laki-laki dan wanita, dan masalah ini pun tidak lepas juga dari khilaf di antara ulama, tapi ini pilihan beliau, ya. Sekali lagi apa yang beliau pilih, pendapat beliau adalah bahwa wanita, ya, puasanya secara mutlak rusak, ya, wajib baginya mengqadha. Adapun kafarah, untuk kafarah tergantung, ya. Kalau dia ridha, senang dengan hal tersebut, ya, oke-oke saja, maka dia wajib kafarah, ya. Tapi kalau karena dipaksa, dia sudah sampaikan tetap dipaksa, ya, maka tidak ada kewajiban kafarah baginya, ya. Baik, wa in jama'a fi qada'i ramadhana. Ini masalah yang lain lagi, ya. Yaitu ketika seorang tersebut, ya, berkewajiban untuk mengqadha dan dia sedang mengqadha. Nah, permasalahannya bagaimana? Wa in jama'a fi qada'i ramadhana fasada shaumuhu. Sekiranya dia, ya, ketika sedang mengqadha puasa tersebut, ya, sedang mengqasaq puasa Ramadan, jadi bukan di waktu Ramadan, ya. Baik, saya ulangi, ada orang yang sedang mengqadha, ya. Kemudian dia ternyata berhubungan, ya, ketika mengqadha puasa tersebut. Lalu bagaimana? Fasada shaumuhu, maka puasanya rusak, ya. Wa 'alaihil qada'u ma taubah, ya. Dan wajib baginya untuk mengqadha dan bertobat. Wala kafarata 'alaihi, tapi tidak ada kafarah, ya. Ada seorang, ya, seseorang namanya, ya, fulan A, dia sedang mengqadha, ya. Dan ketika mengqadha tersebut dia menggauli istrinya. Ya, bagaimana? Puasanya rusak, ya. Dia wajib mengqadha puasa tersebut, ya, karena itu puasa wajib, puasa qadha, ya. Tapi tidak ada kafarah, ya. Mengapa? Li'annal kafarata khassatun fi jima'i ramadhana, fi jima'i nahari Ramadan. Karena kafarah tersebut wajib hanya pada hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Ya. Li'anna lahu hurmatan khassatan. Karena bulan Ramadan itu memiliki kehormatan yang khusus, yang spesial, ya, memiliki istimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, ya.
Fal fitru intihakun laha, maka berbuka pada saat di bulan Ramadan itu berarti mengkoyak, merusak kehormatan bulan puasa. Bi khilafil qada'i fal ayyam bi khilafil qada' fal ayyamu mutasawiyatun binisbati ilaihi. Ini berbeda dengan mengqada' puasa ya. Karena hari-hari selain dari bulan Ramadan, hari-hari untuk mengqada' maka itu sama saja ya, maka itu hukumnya sama saja ditinjau dari puasa yang ada tersebut, wallahu a'lam ya. Nah, ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum seputar masalah jima atau hubungan suami istri di bulan Ramadan ya, ketika sedang berpuasa ya. Beberapa permasalahan cabangnya juga sudah kita sampaikan, dan memang beliau tidak memperpanjang khilaf dalam masalah ini ya, tidak menyebutkan argumen panjang lebar dari kedua kelompok ya, dan sudah diisyaratkan oleh beliau ketika beliau membahas di awal-awal bukunya, seandainya ada khilaf ya, beliau pertama menjauhi khilaf ya, seandainya ada dan perlu disebutkan, jadi seandainya perlu disebutkan baru beliau menyebutkan, dan itu pun tidak disebutkan secara panjang lebar ya. Baik, jadi ini dua permasalahan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita baca doa beliau, Allahumma a'idna min asbabil mukhalafati wal isyan. Ya Allah, berilah perlindungan kepada kami dari sebab-sebab penyelisihan dan sebab-sebab kemaksiatan. Warzuqna tahqiqal iman, dan rezekikan kepada kami ya, agar kami dapat mewujudkan keimanan, menyempurnakan keimanan alal wajhil ladzi yurdika anna ya, sesuai dengan cara yang dapat membuatmu ridha terhadap kami. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna, dan berilah ampunan kepada kami ya atas amalan yang telah kami kerjakan dan atas apa yang akan kami kerjakan nanti dari dosa-dosa ya, wa ma asrarna wa ma a'lanna, demikian pula ampunilah kami untuk dosa-dosa yang kami kerjakan secara rahasia di kala sendiri atau di tengah manusia di khayal ramai ya, wa ma anta a'lamu bihi minna, dan ampunilah dosa-dosa kami yang engkau lebih tahu dari kami wahai Rabb ya. Kita ini banyak melakukan dosa, saking banyaknya dosa lupa dosanya apa saja ya, sehingga kita mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang hanya Allah yang mengetahuinya juga ya. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin ya, dan berilah ampunan kepada kami ya Allah ya, dan kepada kedua orang tua kami ya, dan untuk seluruh kaum muslimin ya. Wallahu a'lam, Allahumma amin ya. Ini dua hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Wallahu taala a'lam ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan taib, ini ada yang tanya sebelum kita berpindah ke buku yang kedua. Tanya Ustaz, kalau menahan muntah dan yang ada balik lagi ke lambung, ini bagaimana, dan menahan muntah apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Kalau seandainya masih di lambung atau di perut ya, dan bisa ditahan ya tidak mengapa insya Allah ya. Tapi kalau sudah masuk, sudah sampai mulut dimasukkan lagi ya, ini sesuatu yang tidak sepatutnya, yang membatalkan puasa ini ya. Wallahu a'lam ya. Karena dia sudah keluar, memasukkan lagi. Di satu sisi itu pun tidak bagus juga ya. Jadi tidak sepatutnya hal ini dilakukan ya. Jadi kalau masih di perut kemudian ditahan, insya Allah masih tidak mengapa. Dan seandainya dia muntahkan saja, ya itu tidak membatalkan puasa, maka ini insya Allah yang lebih baik insya Allah ya. Wallahu a'lam. Taib. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, khususnya untuk teman-teman yang menyimak di Facebook, kita matikan sesaat ya untuk live streamingnya untuk di Facebook ya, kemudian beberapa saat kita langsung masuk lagi insya Allah ya. Taib, dan untuk jamaah yang di Zoom ya, kita harap ditunggu sesaat ya, 1 menit kurang lebih ya. Taib, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.